mencari informasi sebenarnya ada apa sih dengan tempat ini, kok sering terjadi yang namanya itu penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun berada, di sini saya Bang Simo sudah bersama dengan Mas I. Dan Mas I akan menceritakan pengalaman misteri yang dia alami. Mas I, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Silahkan berbagi kepada sahabat misteri pengalaman misteri yang Mas I alami. Jadi saat itu sekitar jam setengah 11 malam, saya itu mendatangi ke suatu tempat yang menurut penuturan warga sekitar itu angker. Di situ sering terjadi yang namanya itu penampakan dari makhluk alam sebelah. Bahkan tak jarang pula itu saat tengah malam, Iya. saat ada pengendara motor yang lewat situ, jembatan itu sering yang namanya itu diboncengin sama makhluk gaib itu. Katanya itu sebelum diboncengin ini motornya tuh terasa berat. Bahkan itu ada juga yang mengalami lampu motornya itu tiba-tiba tuh mati saat lewat jembatan itu. Terus kadang juga mesin motor itu kadang-kadang mati, terus didorong sebentar paling jarak 5 meter itu bisa normal kembali. Nah, karena rasa penasaran itulah saya tuh mendatangi jembatan itu. Sebenarnya ada apa sih, kok bisa ada penampakan kayak gitu yang bisa dikatakan itu kan mengganggu lah. Karena memang kebetulan waktu itu mata batin saya itu memang sudah dibukakan sama guru spiritual saya. Jadi ya saya tuh mencoba untuk mencari tahu sebenarnya kayak apa sih bentuk dan wujud dari makhluk gaib itu. Tapi itu dari tempat Mas I jembatannya jauh apa enggak? Kalau dari rumah saya itu naik motor sekitar hampir 1 jaman. Lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Karena kan kalau saya itu tipenya itu gini, saya itu belum bisa percaya kalau belum melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kalau orang cerita ada penampakan ini, ada diboncengin ini, Mas I belum bisa percaya sepenuhnya kalau belum melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau belum melihat sendiri, memang saya itu belum bisa percaya. Ya percaya paling ya cuma beberapa persen lah. Apa iya gitu. Kan muncul pertanyaan, masa sih orang diganggu? Bener nggak sih? Karena rasa penasaran itulah saya tuh mendatangi tempat itu. Sama kawan? Sendiri. Ya hitung-hitung tes mental lah. Tes mental. Soalnya kan kalau kita terjun di dunia hal gaib, yang paling utama itu kan mental tuh harus jadi. Harus kuat ya menghadapi penampakan sosok ya. Iya. Jadi saya tuh berpikir karena mata batin saya udah dibukakan sama guru saya, kenapa enggak saya aplikasikan? Coba ya saya coba hitung-hitung kan tes mental lah. Saya datangin itu tempat yang kata warga angker itu. Tapi di situ dekat nggak sama pemukiman warga? Kalau jembatan itu lumayan jauh. Soalnya itu di jembatan itu kan posisinya itu di tengah-tengah kayak hutan. Iya. Jadi saya di situ
ya sendiri, jauh dari pemukiman warga lah intinya tempat itu. Tapi yang tahu tentang penampakan-penampakan di jembatan itu orang di daerah situ saja atau orang lain juga? Orang lain nggak tahu, soalnya kalau daerah itu udah terkenal angker lah dari Sudah dulu. terkenal Iya, angker. dari saya kecil lah. Hmm, Jadi ya penasaran saya itu makin tinggi. Saya datangilah tempat itu. Tapi sebelum saya membuka mata batin, saya itu memiliki prinsip gini, dimanapun kaki dipijak, disitulah langit dijunjung. menghargai. Ya, saling menghargai lah, meskipun itu makhluk gaib. Tapi kan mereka juga ciptaan ya di atas ya. Jadi ya bagaimanapun ya saya mencoba menghormati, saya bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Terus tak lupa itu saya mengirim surat Al-Fatihah buat yang ada di situ. Sosok-sosok Ya, penunggu jembatan. intinya ya biasakannya kalau kita memasuki ke suatu tempat yang kita itu belum mengenalnya, ya kita itu sopan santun lah, menyapa Sopan-santun dulu. tetap Ya, dijaga ya Mas. Itu Mas I melakukan penglihatan itu pasti ada orang lewat. Gimana? kalau saat itu nggak ada sama sekali, benar-benar saya sendiri, Sepi. sepi, tanpa ada penerangan jalan atau apapun, Nggak ada lampunya. nggak ada. Wih, Memang di situ walaupun dikasih lampu penerangan jalan itu nggak lama itu pasti rusak. Bahkan kalau dikasih penerangan jalan itu semacam kayak lampu itu hidup mati hidup mati, jadi malah bikin orang tuh suasana itu malah makin horor. Sudah terkenal angker, malah kayak ada lampu disco gitu, jadi ya dia gelap. nggak usah dikasih lampu. Iya, mending nggak usah dikasih lampu. Saya mulailah itu membuka portal gaib lah, pemisah antara dunia gaib sama dunia nyata. Di situ tak lama setelah saya melakukan proses itu semacam ada hembusan angin, tapi hembusan anginnya itu beda. Seperti apa? Hembusan anginnya itu hawa dingin, tapi itu bikin merinding, hawa-hawa yang bikin orang takut lah, bikin bulu kuduk merinding ya. Tak lama itu dibarengin dengan ini, kayak ada aroma ubi dibakar. Iya. Nah, setelah saya mencium ubi, semacam kayak ubi dibakar itu, tiba-tiba itu muncul satu sosok yang bikin saya tuh ya kaget lah. Sosoknya itu tinggi, besar, seluruh badannya itu bulu, dipenuhi dengan bulu lebat. Bulu lebat, matanya itu merah besar, paling sekitar seginian lah, besar merah. Kukunya itu panjang melengkung, kaki dan tangannya itu sama, panjang semua. Kukunya. Iya, kukunya panjang-panjang. Di situ saya juga heran, ternyata ada juga ya makhluk kayak gini. Dalam hati saya itu bergerak gitu, ternyata memang benar ya, makhluk Allah itu enggak cuma manusia. Kemudian makhluk alam sebelah. Iya, Sosok apa itu, Mas? itu genderuwo. Gendruwo. Jadi Iya. sosok gendruwo itu kurang lebihnya seperti Iya, itu gambarnya. tingginya itu paling sekitar 2 sampai 3 meteran lah. Soalnya saya melihat itu juga nyampe ini ke atas ini. Itu munculnya lumayan lama lah, kalau untuk orang melihat yang tak pantas dilihat ya lumayan lama itu. Tapi nggak takut, Mas?
Takut sih pasti, namanya manusia ya, pasti takut. Cuman karena rasa penasaran saya itu tinggi akan hal gaib, jadi Iya. saya itu mencoba untuk melawan itu semua. Melawan ketakutan. Iya, melawan ketakutan itu. Tak lama itu sosok itu lama-lama itu menghilang dari pandangan. Soalnya kan saya itu melihatnya itu mata terbuka, nggak mata terpejam. Iya, Itu langsung langsung ya. Jadi nggak cuman halus saja. bukan halusinasi. Iya. Jadi ya semacam kayak saya melihat abang lah. Tapi jaraknya sama tempat Kalau Mas I. jaraknya tuh saya sama makhluk itu paling nggak itu sekitar 10 meteran lah. 10. Ya, soalnya kan di tempat kemunculan sosok itu kan ini ada pohon besar, Iya. pohon beringin besar. Itu sosoknya tuh di belakang pohon itu. Semacam kayak nengok gitu loh. Ya, kayak memperhatikan. Paling ngapain ini? Ya, paling juga penasaran lah. Tapi kan memang niat saya di situ kan memang cuman ingin mengetahui sebenarnya ada apa aja sih. Sosok-sosok di Iya. situ. Tak lama itu kan sosok itu menghilang nih. Itu tiba-tiba ada asap putih tapi tipis itu terbang. Saya perhatikan itu langsung tak lama itu membentuk satu sosok yang menurut saya itu mengerikan lah. Seperti apa? Sosoknya itu perawakannya itu seperti orang biasa. Iya. Soalnya kan waktu itu kan gini, kayak ada tanjakan, sebelum jembatan kan kayak ada tanjakan. Makhluk itu tuh munculnya tuh dari bawah, kayak naik, kayak orang berjalan. Saya pikir itu ya orang jalan. Tapi saya juga berpikir, masa iya jam segini ada orang gelap ya, pikir saya gitu. Masa iya ada orang jam segini. Nah, saya perhatikan terus. Itu kan kayak gitu. Soalnya tangannya tuh gini, kayak vampir. Nah, tangan sebelah kanan ini tuh astagfirullah itu memegang kepala. Karena itu kan iya, kepalanya penuh darah. Ya, jadi badan itu dilumuri darah, tapi darah yang udah agak darah matang lah. hitam-hitaman. Hitam-hitam ya. Darah ini kepalanya dipegang juga, tapi kalau kepalanya itu masih mengeluarkan darah. Netes-netes Masih gitu, mengalir ya, masih netes terus. Rambut ini hampir saya tuh ya takut. Berarti itu kepala sosok itu. Iya, kepala sosok itu ya hantu tanpa kepala lah. Ada berarti di situ ya. Ada. Mengerikan. Ya saya pikir ya itu cuma kayak ada di film-film, tapi setelah saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri, oh ternyata memang ada Sosoknya. sosok yang kayak gitulah. Saya kapok lah kalau melihat yang sosok kayak gitu, soalnya kan Kenapa? saya itu bisa dikatakan fobia lah sama darah, Pak. Itu fobia. Jadi saya nggak kuat lama melihat sosok itu. Baunya Amis. Oh, Amis. Mas I mencium ya? Mencium. Aromanya itu bikin perut tuh mual. Kan saya tuh nyampe muntah-muntah di saat itu. Karena mencium aroma darah yang amis lah. Tapi kan kalau aroma amis darah itu kan beda ya sama amisnya ikan. Bikin perut mual. Iya. Itu lumayan lama itu sosok itu muncul. Hampir 3 menit 5 menitan lah. Tak lama itu saya berdoa, udah cukup lah ya Allah, cukup. Gitu. Saya udah nggak kuat sama melihat sosok yang tadi. Lepas itu sosok itu menghilang. Terus saya mencoba mengeluh lagi.
mengulik misteri sosok-sosok di Iya. jembatan itu. Mencari informasi sebenarnya ada apa sih dengan tempat ini, kok sering terjadi yang namanya itu penampakan, sebenarnya tujuannya itu apa. Tapi di situ sosok-sosok yang Mas lihat di tempat itu, apakah sosok-sosok yang biasa orang lihat ketika lewat jembatan itu? Nah, kalau soal itu saya belum menemukan jawabannya. Nah, jadi saya itu mencari informasi lagi lah lebih jauh. Jembatan itu. Terus saya itu mencoba memanggil satu sosok, jadi dikatakan tuh menguasai tempat itulah, ketuanya, yang paling paling tua gitu. ya paling tua lah. Itu saya langsung ditemui sama satu sosok. Kalau yang satu sosok ini itu biasa saja, perawakannya itu ya kakek-kakek. Itu pakaian itu seperti pakaian adat orang Jawa lah, memakai belangkon, baju ya. Di situ saya itu mencoba tanya sama beliau, sebenarnya ada apa sih dengan tempat ini, kok sering terjadi penampakan. Tapi saya waktu itu kan saya nggak bisa komunikasi secara langsung. Pertama saya coba komunikasi secara langsung, beliau ini cuma bisa menjawab wah, kayak orang gagap. Nah, kayak orang gagap itu. Susah. Nah, jadi pikir saya kalau nggak bisa langsung, mungkin pakai komunikasi batin mungkin bisa mencari pertanyaan yang ingin saya ketahui gitu kan. Saya coba pakai komunikasi batin, saya coba tanya sebenarnya ada apa sih dengan tempat ini. Saya tanya sama beliau ini menjawab ini, sebenarnya di sini tuh nggak ada yang mengganggu, ujar beliau. Nah terus kalau nggak mengganggu itu apa? Buktinya itu kalau orang lewat sini kok diboncengin, bahkan nyampe ada yang kecelakaan. Kecelakaan ada nih? Ada. Di situ sering. Mobil ada. Mobil, motor itu sering. Mbak, korban. Kalau korban itu enggak. Tapi kalau soal diganggu, jatuh, terperosok di sungainya itu sering. Yang paling sering itu biasanya sopir-sopir truk yang muatan berat itu. Tapi jalannya itu bagus atau? Kalau jalannya sih bagus. Udah bagus. Sudah. Beliau bilang kan kalau nggak mau diganggu, ya paling nggak itu kalau lewat sini uluk salam. Saya tanya lagi, uluk salam yang bagaimana? Tanya saya kan. Beliau jawab, paling nggak itu ya klakson lah. Kalau nggak klakson ya dalam batin itu ya ucapkan salam. Soalnya kan kalau makhluk gaib itu meskipun kita nggak mengucapkan lewat lisan secara langsung, meskipun cuma lewat batin, makhluk gaib itu kan mengetahui, bisa merasakan oh ya orang ini tuh baik, orang ini tuh sudah bersalam. Tapi sosok yang sering ganggu itu dari sekian banyak yang hadir, yang mewujudkan diri di hadapan Mas itu, kalau sosok yang sering ganggu yang mana? Kalau menurut penuturan beliau ini, itu yang sering ganggu itu sosok itu anak-anak kecil. Anak kecil kan suka main ya. Iya. Terus yang paling sering lagi itu mungkin orang
awam itu bilangnya tuh Mbak Kunti atau kuntilanak. Iya. Emang sosok apa sebenarnya? Kalau anak kecil ini tuh seringnya itu mengganggunya itu kayak orang tuh langsung tiba-tiba kayak mengantuk. Terus kadang itu pandangan orang itu tiba-tiba itu hitam. Kan kalau sopir itu kan kadang juga kecepatan dalam berkendara kan mengejar waktu ini kan pasti kencang ya, buat ngantuk. Terus kayak ada sekelebatan bayangan hitam itu, soalnya kan kalau jembatan itu sebelum jembatan itu kan nggak nanjak, terus kayak ada belokan ya, sering kecelakaan kan di situ ya, dikira itu belokannya itu masih jauh padahal udah waktunya belok. Itu sering terjadi kecelakaan ya gara-gara itu. Tapi kadang itu juga ada kelalaian dari si pengendara juga. Saya kan beliau bilang itu kalau nggak mau celaka lewat sini, itu istilah Jawanya tuh beliau bilang tuh ojo kemlete, Ojo kemaki, ojo ojo kita-kita. ya, itu Istilah kata sahabat misteri, jangan sombong gitu lah, bahasa Indonesia. ya. Intinya itu disuruh sopan lah dimanapun kamu berada. Soalnya kan beliau juga ini tuh daerah kekuasaan saya, jadi beliau. Soalnya kan di situ katanya tuh banyak yang jahil. Alhamdulillah atas izin Allah saya dibukakan penglihatan itu. Lama itu? Di situ lumayan lama, saya sekitar hampir 2 jaman lah. Setelah mendapat banyak informasi di lokasi misteri itu, apa yang Mas bilang? Di situ saya berpesan kepada makhluk gaib yang menempati situ. Iya. Saya bilang gini, kalau bisa itu jangan mengganggu yang lewat sini. Mereka itu bekerja itu untuk anak istrinya. Jangan diganggu. Ya, intinya tuh saya meminta itu jangan diganggu lah. Ke yang memiliki di daerah itu yang paling tua. Ya, saya pikir saya kan kalau kita meminta sama yang paling tua, paling enggak kan yang di bawahnya tuh pasti nurut. Nanti yang memegang kekuasaan itu. Dia bilang nggak bisa, nggak bisa. Kalau ada yang lewat sini kalau nggak sopan ya tetap saya ganggu. Beliau masih kayak gitu. Terus saya bilang lagi, nggak ada kekuatan yang lebih kekuatan yang di atas. Nah, selepas saya bilang kayak gitu, beliau ini tuh langsung beda, langsung kayak orang iya, kayak orang nurut, kayak langsung kayak nurut gitu. Oh, ternyata makhluk itu ya tetap satu sama yang di atas. Saya pas berpikir kayak gitu. Selepas saya bilang kayak gitu, saya ucapkan terima kasih lah kepada makhluk yang ada di situ. Terima kasih udah memberi informasi lah tentang apa yang sebenarnya terjadi di situ. Terus saya pamit sama beliau-beliau. Oh, jadi seperti itu. Itulah cerita misteri yang dialami oleh Mas I, dan masih banyak sekali pengalaman gaib yang dialami oleh Mas I. Dan bagi sahabat misteri yang suka dengan video pengalaman seputar hal gaib, jangan lupa untuk subscribe channel Mas I, nyalakan loncengnya, dan like dan bagikan di sosial media Anda. Akhir kata,
dari saya Bang Simo dan Mas I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.